Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam program Renungan Firman Tuhan. Tema kita yang akan kita bahas pada saat ini, bahaya ketidaktaatan. Ya, bahaya ketidaktaatan. 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari ketidaktaatan Saul. Bacaan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa melalui Samuel, Tuhan memerintahkan supaya orang Israel menumpas orang Amalek seluruhnya, termasuk binatang piaraannya, lembu, sapi, kambing, domba yang mereka miliki harus ditumpas, ya. Saul lalu memimpin orang Israel berperang melawan Amalek dan mengalahkan mereka mulai dari Hawila sampai ke Syur. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 9 dikatakan, tetapi Saul dan orang Israel menyelamatkan Agag raja Amalek dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun serta anak domba dan segala yang berharga. Orang Israel hanya menumpas hewan yang tidak berharga dan yang buruk. Dengan menyelamatkan Agag, ya, raja orang Amalek, dan segala binatang ternak yang baik dan berharga, Saul yang memimpin orang Israel telah menetapkan sendiri bagian mana dari perintah Tuhan yang harus ditaati dan bagian mana yang harus diabaikan. Saul telah menetapkan sendiri apa yang baik dan benar bagi diri mereka. Lalu kemudian Saul membenarkan diri dengan memberikan alasan bahwa kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik akan dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan. Saul telah berusaha menyogok atau menyuap Tuhan dengan memberikan persembahan atas ketidaktaatannya. Saul tidak merasa bersalah sama sekali. Atas penyimpangan kecil Saul dan orang Israel itu, Samuel mengatakan bahwa Saul telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Samuel menyatakan bahwa penyimpangan kecil, penolakan untuk menaati segala yang Tuhan perintahkan bukanlah dosa kecil, tetapi jahat di mata Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak melihat dosa besar atau kecil, tapi kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Penolakan orang mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan berpegang kepada perkataannya karena orang merasa cukup dengan hikmat pribadinya adalah kesombongan. Kesombongan merupakan perbuatan yang mendewakan diri sendiri, merasa bahwa hikmat pribadinya cukup, merasa bahwa hikmat pribadinya lebih daripada hikmat Tuhan. Manusia telah menempatkan dirinya sebagai Allah, penentu benar salah segala sesuatu. Kita bisa belajar bersama penyimpangan kecil yang dilakukan oleh Saul tanpa rasa bersalah, ya, sama sekali akan membawa kepada penyimpangan lainnya di waktu kemudian. Penyimpangan demi penyimpangan dari kebenaran Tuhan, dari firman Tuhan, hanya akan menghasilkan penderitaan. Bapak Ibu yang tidak taat kepada Tuhan, hari ini engkau melawan firman Tuhan akan menghasilkan penderitaan. Karena itu, mendengarkan suara Tuhan dan belajar mengikuti seluruh jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Nya, bukan hanya sebagian-sebagian yang menurut kita baik. Belajarlah taat hari ini kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan tanpa engkau bertanya, engkau membantah apa yang menjadi perintah Tuhan. Belajarlah taat di dalam kesetiaan, Bapak Ibu Saudara, dan engkau akan melihat bahwa jalan panjang kebahagiaan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita akan nyata di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 7 ayat 23, di mana dengan ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup yang disiapkan Tuhan bagi kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.